Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini perkenalkan, nama saya binti Mumulatul Rahmah. Nah, di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan tips menghafalkan Al-Qur'an. Nah, tips ini saya peroleh dari para guru-guru saya, dari teman-teman saya, pengalaman teman-teman saya, dan pengalaman diri saya sendiri ya. Dan saya baca dari internet juga dan dari beberapa buku-buku dari pondok-pondok, dari pondok Madrasatul Quran, dari pondok saya sendiri Nurul Furqon. Ini tips yang saya peroleh, ini saya kumpulkan menjadi 16 tips sama persis dengan yang ada di internet. Dan telah saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah, sekarang saya mau berbagi tips dengan kalian semua, yaitu yang pertama, tips menghafalkan Al-Quran itu apa sih yang harus kita lakukan, cara-caranya, cara yang harus disiapkan untuk para calon penghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Ya, kata guru saya, niatnya harus benar dulu. Kenapa? Karena kalau niatnya salah, kemungkinan akan berhenti di tengah jalan. Niat yang benar bagaimana? Niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat melestarikan dan membumikan Al-Quran. Kemudian, niat berniat berbakti terhadap orang tua, yakni nanti kelak di akhirat memberikan mahkota terhadap orang tua kita, seperti itu. Niat yang salah bagaimana? Niat yang salah yaitu niat untuk mencari beasiswa. Nah, kemudian niat untuk menghancurkan Islam. Kemudian niat apa? Yang salah lagi, yaitu niat untuk mencari hal dunia, seperti itu. Nanti untuk niat-niat akan saya sampaikan di kemudian hari, insya Allah kalau ada waktu. Kita sekarang fokus ke tipsnya saja. Yang pertama niat. Yang kedua, melaksanakan sholat hajat. Nah, di samping kita melaksanakan sholat hajat, saya sendiri biasanya waktu itu saya selalu berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Misalnya ketika berpuasa, ketika bainal adzan wal iqamah, kemudian ketika kita sedang dalam perjalanan, misalnya sedang ziarah wali, misalnya seperti itu, saya selalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau meridhoi saya untuk bisa menghafalkan 30 juz. Seperti itu. Selalu doa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu meneguhkan keyakinan. Nah, keyakinan ini perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri. Saya yakin saya bisa menghafalkan 30 juz. Yakin bahwa kalau kita membuka tebal Al-Quran setebal itu kan mana bisa kita. Tapi kita harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa menghafalkan 30 juz. Seperti itu. Yang keempat, meminta doa orang tua dan guru. Ini sangat penting sekali. Keridhaan orang tua itu sangat penting. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua dan guru. Guru merupakan orang tua kita, seperti itu. Nah, tips yang selanjutnya nomor 5, memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, ini sangat amat penting sekali. Kenapa? Karena ketika bacaan Quran kita salah, misalnya panjang pendeknya atau makhorijnya, itu akan berpengaruh pada artinya Al-Quran. Sehingga nanti akan bertentangan dengan niat kita untuk melestarikan dan membumikan Al-Quran. Tapi ketika
bacaan kita salah kan menimbulkan arti yang salah, sehingga niatnya nanti menjadi merusak agama Islam. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Salah arti mengakibatkan bertentangan dengan salahnya niat tadi, yang termasuk yang menghancurkan Islam itu. Nauzubillah. Kemudian yang tips yang keenam, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Mengakrabkan diri dengan Al-Quran ini maksudnya kita training diri kita dulu. Dulu saya usahakan sebelum saya menghafalkan, waktu itu setiap habis sholat fardu 1 juz membaca binadhar, dengan melihat, membaca Al-Quran setiap habis sholat fardu misalnya habis sholat subuh 1 juz, habis sholat zuhur 1 juz, itu menghafalkan ya, seperti itu. Jadi mengakrabkan diri dulu dengan Al-Quran. Kemudian tips yang ketujuh, menggunakan satu jenis mushaf. Ini penting sekali, jangan gonta-ganti mushaf Quran, karena biasanya letaknya berbeda ya Mbak ya. Kalau pondok-pondok Quran itu biasanya menggunakan mushaf pojok, yang ayatnya ada di pojok-pojok. Bukan yang maksudnya pojok itu di akhir halaman paling pojok itu sudah ada ayatnya. Kan ada tuh Quran yang ayatnya masih ada di belakang, di baliknya lagi. Langsung saya kasih contoh aja, menggunakan mushaf Menara Kudus misalnya, atau Quran Mukjizat, atau itu yang biasanya kalau di Malang itu kita belinya ada di itu Dian Ilmu, itu ada mushaf Muslimah, itu ada, itu termasuk Quran pojok juga itu. Jangan ganti-ganti mushaf, hanya satu mushaf. Mulai dari awal niat juz 1 sampai juz 30, saya ya tetap sampai sekarang Quran saya masih ada, Quran menghafal itu. Sampai sekarang saya simpan dengan rapi itu. Ya walaupun agak sedikit kayak lusuh karena kan sering untuk murojaah, untuk seperti itu ya, pokoknya seperti itu. Selanjutnya tips yang ke-8, menggunakan metode menghafal paling mudah. Maksudnya menggunakan metode menghafal paling mudah itu kan banyak tuh. Kita itu banyak membaca di Quran bagaimana metode menghafal. Ada dengan yang membaca 30 kali baru bisa. Ada juga yang membacanya satu ayat dibaca sampai 11 kali, 100 kali, seperti itu kan ada. Ada juga yang membaca kemudian membaca melihat, ada juga yang mendengarkan murotal atau mendengarkan dari bacaannya gurunya, seperti itu. Nanti kalau ada waktu juga akan saya kasihkan tentang metode menghafal ya. Nah, yang tips yang ke-9, sering melakukan murojaah hafalan. Nah, murojaah hafalan itu sangat amat penting sekali. Jadi nanti ketika kita misalnya sudah dapat 1 juz, kita ulangin lagi bacaan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian nambah, murojaah nambah. Nah, untuk ini nanti akan saya kasih tips manajemen hafalan nanti ya. Selanjutnya, tips yang selanjutnya, pasang target menghafal Al-Quran. Nah, ini perlu sekali. Kenapa? Agar tidak berlama-lama kita dalam menghafal. Jadi nanti kita menghafalkan Quran itu ada 3 tingkatan menurut kata guru saya. Yang pertama, tahap menghafalkan. Tahap menghafalkan itu ya ini mulai kayak yang seperti yang tahap menghafalkan. Kemudian tahap yang kedua, tahap setelah hatam menghafalkan, yaitu dalam proses melancarkan hafalan juz 1 sampai juz 30. Dan yang tahap yang 3 yaitu tahap menjaga hafalan. Nah, itu amat sangat sulit ini nanti. Jadi kata guru saya itu bahwa menghafalkan Al-Quran itu adalah pegawainya Allah yang amanahnya seumur hidup. Sampai mati kita tetap harus dan wajib untuk menjaga hafalan kita.
Nah, tip yang selanjutnya menyetorkan hafalan pada guru. Nah, ini sangat penting sekali untuk menyetorkan hafalan pada guru ini, karena dengan menyetorkan hafalan ke guru kita, kita akan menjadi semangat untuk menghafalkan. Kemudian tahu mana salahnya, seperti itu. Jadi perlu Mbak, menyetorkan hafalan pada guru itu sangat perlu sekali. Kemudian banyak mendengarkan murotal. Nah, ini saya pernah dengar tips dari teman-teman yang ada di YouTube itu, kalau bisa diusahakan di setiap waktu, di setiap tempat itu ada Al-Quran dan bacaan dan murotal di tip-tip itu loh, kayak gitu di MP3, MP4 seperti itu diputar bacaan mengaji seperti itu. Tip yang ke-13 membuat jadwal hafalan. Misalnya kita membuat jadwalnya, ada juga teman itu yang setiap habis sholat tahajud, habis sholat subuh itu ada juga seperti itu. Kemudian ada juga yang setiap habis sholat maghrib seperti itu ada. Jadi kita harus punya waktu yang paten untuk menghafalkan Quran itu. Kemudian yang ke nomor 14, berteman dengan orang yang solih. Ini sangat penting sekali karena kalau kita berteman dengan orang yang soleh, otomatis perbuatannya kan baik tuh, ke hal-hal yang positif, sehingga kita terhindar dari hal yang negatif yang menjerumuskan kita untuk berbuat dosa. Karena ketika orang sudah berdosa itu sangat sulit sekali untuk menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang tips yang 15, bersabar atas ujian di saat menghafal. Nah, jangan dikira kalau menghafalkan ketika kita sudah menata niat untuk menghafalkan tidak ada ujian, pasti akan ada. Entah itu ketika sampai juz 15 atau juz 16 atau juz 5 atau juz 3, seperti itu pasti ada. Tapi sabar, kita harus bersabar. Dan tip yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah, usahakan ketika sudah punya hafalan 1 hari 1 juz. Demikian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.